Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Tanaman Kita. Channel berbagi tips sederhana untuk kita melakukan perawatan dan menyuburkan tanaman hanya dengan metode dan cara yang sederhana saja. Di sini kita akan memaksimalkan dan memanfaatkan bahan dapur untuk kita melakukannya. Dan pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita menggunakan pupuk NPK yang baik dan benar agar tanaman kita tetap subur dan bukan malah mati karena terjadinya salah penggunaan pada pupuk NPK yang kita lakukan. Tetapi sebelum kita lanjut, mari bersama-sama di sini kita untuk membangun channel Tanaman Kita ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng agar pemirsa dimana berada mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Pupuk NPK merupakan salah satu pupuk yang sangat digemari dan banyak digunakan oleh para pecinta tanaman, baik itu tanaman skala rumahan maupun tanaman skala perkebunan. Sehingga pupuk NPK ini menjadi primadonanya pupuk. Karena unsur yang terdapat pada pupuk NPK ini dikatakan sudah lengkap. Bisa menyuburkan mulai pucuk tanaman sampai ke media tanam, bahkan akar bisa disuburkan dengan menggunakan pupuk NPK saja. Sehingga banyak petani, baik itu petani rumahan maupun petani skala perkebunan, menggunakan pupuk NPK ini dengan rutin untuk menyuburkan tanaman mereka. Tetapi tidak jarang juga bagi mereka yang belum tahu dalam proses penggunaan pupuk NPK ini bukan malah menyuburkan tanaman, malah yang ada terjadinya mati pada tanaman karena tidak sesuai dosis anjuran yang diberikan pada tanaman yang kita punya. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan pupuk NPK dengan 16-16-16. Apa sih yang dimaksud dengan 16-16-16 ini? Itu merupakan kandungan dari pupuk NPK yang terdapat pada kemasan ini. Bisa dilihat di sini untuk kadar nitrogen itu terdiri dari 16%, kadar fosfor juga 16%, dan kadar kalium juga 16%. Jadi itu yang dikatakan dengan NPK 16-16-16. Yang mana untuk penggunaan dari pupuk NPK ini sangat baik untuk tanaman jika kita menggunakan dengan dosis yang tepat, yaitu bisa untuk memberikan reaksi super cepat pada tanaman dan cocok digunakan untuk semua jenis tanaman, baik itu tanaman buah, bunga, sayuran maupun tanaman pangan lainnya. Dan dosis yang kita gunakan di sini bisa dilihat untuk dosis yang tertera pada kemasan ini dosis skala besar ataupun skala perkebunan. Nah, bagaimana jika kita ingin menggunakan pupuk NPK ini dengan dosis skala kecil? Maka ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Pada umumnya, bagi kita yang tidak memahami dalam proses penggunaan pupuk NPK ini, kita langsung saja melakukan penaburan pada media tanam di sekeliling tanaman yang kita punya. Khususnya yang sering kita lakukan adalah pada tanaman cabai. Yang mana untuk penaburan langsung pada media tanam ini kurang efektif untuk kita melakukan pemupukan. Kenapa? Karena jika kita ingin melakukan pemupukan dengan cara ditabur menggunakan pupuk NPK itu sebaiknya kita memberikan jarak 50 cm dari batang ataupun dari pangkal tanaman yang kita punya. Dengan demikian, jika kita melakukan penanaman di polybag, tidak mungkin rasanya kita menaburkan pupuk NPK ini dengan jarak 50 cm dari pangkal batang ataupun dari batang tanaman yang kita punya. Sehingga sering terjadi kegagalan dalam proses penggunaan pupuk NPK yang kita lakukan ini. Yang mana akibatnya itu sering terjadinya daun menguning, bahkan terbakar ataupun gosong seperti ini. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, tanaman yang kita punya ini akan mengering dan mati dengan perlahan. Untuk itu di sini secara pribadi saya tidak menganjurkan untuk melakukan penaburan secara langsung untuk menggunakan pupuk NPK dalam proses pemupukan tanaman cabai yang kita punya ini. Untuk itu, jika kita ingin melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK ini, sebaiknya kita menggunakan dengan cara dikocor agar kita mendapatkan hasil yang baik dan dapat menyuburkan tanaman cabai yang kita punya, dan juga bisa kita gunakan untuk tanaman yang lainnya. Dan untuk dosis yang baik untuk kita melakukan pengkocoran menggunakan pupuk NPK itu adalah untuk 1 kg seperti ini, itu sebaiknya kita gunakan air 100 liter.
Itu jika kita ingin menggunakan pupuk NPK ataupun penanaman pada jumlah ataupun skala besar. Tetapi jika kita ingin melakukan penanaman cabai pada skala rumahan, kita bisa memecah dosis yang kita tentukan sebelumnya tadi, yaitu 1:100. Maka di situ kita pecah dengan air 10 liter dan kita menggunakan pupuk NPK sebanyak 1 ons ataupun 100 gram. Tetapi jika air yang 10 liter juga itu masih terlalu banyak pada tanaman yang kita punya di sekitar rumah, maka di sini kita bisa menggunakan air 1 liter dan pupuk NPK sebanyak 10 gram. Dan biasanya dalam skala rumahan kita menggunakan takaran menggunakan sendok makan, yang mana sendok makan ini memiliki takaran 14 gram untuk 1 sendok makan. Dan jika kita ingin menggunakan pupuk NPK itu sebanyak 10 gram, maka kita bisa menggunakan setengah sendok lebih sedikit saja. Tidak boleh lebih banyak karena itu sangat berisiko pada tanaman cabai yang kita punya. Dan perlu diperhatikan di sini dalam proses penggunaan air, di sini kita harus memperhatikan air yang kita gunakan untuk melakukan pemupukan ataupun penyiraman tanaman yang kita punya. Sebaiknya di sini kita menggunakan air sumur ataupun air sungai yang mengalir. Tetapi jika kita berada di kota besar, sulit rasanya untuk mendapatkan air sumur dan air sungai, kita bisa menggunakan air pump. Tetapi dengan catatan, jika kita ingin menggunakan air pump, kita harus mengendapkannya minimal 24 jam sebelum kita menggunakannya. Dan perlu diperhatikan juga di situ, dalam proses pengambilan air pump yang kita endapkan itu, kita hanya mengambil air bagian permukaannya saja. Tidak boleh kita mengambil air sampai ke dasar seperti ini, apalagi sampai di kacau. Karena endapan pada kandungan air pump itu kan mengandung zat kimia, sehingga tidak baik jika kita gunakan untuk melakukan perawatan tanaman yang kita punya. Jadi untuk mengambil air endapan pada air pump itu, kita hanya mengambil air permukaannya saja dengan cara perlahan. Oke, jadi di sini pada semprotan yang sudah saya punya ini sudah ada untuk takaran dari 500 ml, 1000 ml, 1500 dan 2000 ml. Dan di sini kita akan menggunakan sebanyak 2000 ml ataupun 2 liter air. Langsung saja kita isikan pada semprotan yang sudah kita punya ini. Tadi sudah saya katakan untuk penggunaan per liternya kita menggunakan 10 gram ataupun setengah sendok lebih sedikit saja. Jadi berhubung karena di sini air yang kita gunakan 2 liter, maka kita menggunakan pupuk NPK itu sebanyak 20 gram. Jadi kita gunakan setengah sendok lebih sedikit saja. Oke, seperti ini. Langsung saja kita masukkan ke dalam air yang sudah kita takar. Kemudian kita kocok untuk melarutkan pupuk NPK yang berada di dalam air yang akan kita gunakan ini. Jika dirasa untuk pupuk NPK yang berada di dalam semprotan ini sudah seluruhnya larut ke dalam air, maka di sini langsung saja kita menggunakan larutan pupuk NPK untuk melakukan pemupukan pada tanaman cabai yang kita punya. Oke, jadi di sini sekali lagi saya katakan, agar kita menghindari penggunaan pupuk NPK dengan cara ditabur, tetapi sebaiknya kita menggunakan dengan cara dikocor. Dan di sini untuk dosis yang kita gunakan adalah 20 gram pupuk NPK yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Dan setelah larutan NPK ini kita buat, maka di sini kita menggunakan gelas air mineral seperti ini. Dan untuk dosis larutan NPK yang akan kita gunakan pada pemupukan tanaman cabai yang kita punya itu setengah gelas air mineral seperti ini. Dan perlu diperhatikan dalam proses pengkocorannya, kita tidak boleh mengenai pada pangkal batang secara langsung. Jadi kita bisa mengkocornya di daerah pinggiran pada polybag yang kita gunakan.
Dan untuk waktu pengkocoran yang baik itu kita melakukannya di bawah jam 9 pagi. Bisa kita lakukan secara rutin 1 minggu sekali. Selain untuk tanaman cabai, larutan pupuk NPK ini bisa juga kita aplikasikan pada tanaman lain. Dosisnya tetap sama dan waktu yang baik untuk melakukannya adalah di bawah jam 9 pagi. Lakukan pada seluruh tanaman yang kita punya, untuk tanaman sayur dan juga tanaman buah yang ada. Dan jika kita ingin melakukan pemupukan menggunakan larutan NPK ini untuk tanaman buah, maka kita di sini menggunakan 1 gelas air mineral seperti ini. Prosesnya sama juga, kita tidak boleh mengkocorkannya pada dekat batang ataupun mengenai batang secara langsung. Jadi kita mengkocorkannya hanya pada bagian-bagian pinggir pot saja. Dan waktu yang baik untuk melakukan pengkocoran ini kita lakukan di bawah jam 9 pagi. Bisa kita lakukan secara rutin 1 minggu sekali. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK yang baik agar kita mendapatkan hasil yang baik pula. Dan di sini perlu saya ingatkan sekali lagi agar kita menghindari menggunakan pupuk NPK itu dengan cara ditabur, karena itu tidak efektif pada tanaman yang berada di sekitar pekarangan rumah kita. Oke, jadi terima kasih untuk tetap berada di channel tanaman kita, dan semoga video dan tips yang saya bagikan ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa dimanapun berada. Dan sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.